Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nisa sebagai host di sini, dan ini rekan saya Sa'idatul Mawfirah sebagai narasumber. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hijrahnya Rasulullah. Nah, pertama saya akan bertanya, Ai sendiri, apa sih latar belakang dari hijrahnya Rasulullah itu ke Madinah? Nah, jadi begini, pada masa itu Rasulullah sangat ingin dibunuh oleh kaum kafir atau kaum musyrikin yang ada di Mekah. Pada saat itu Rasulullah diturunkan wahyu dari Allah, yaitu berupa malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hijrahlah kamu ke Madinah. Nah, setelah itu Rasulullah menghampiri sahabatnya yaitu Abu Bakar untuk menemaninya berhijrah. Lalu Rasulullah sendiri itu menemui sahabatnya yang satu lagi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berpesan, satu, kembalikanlah titipan harta orang Quraisy. Yang kedua, kamu tidurlah di ranjangku dan berselimutlah menggunakan selimut. Lalu Rasulullah ketika dikepung oleh kaum kafir Quraisy, pada saat itu Rasulullah masih berada di rumah. Nah, beliau ini mendapatkan wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ayat Al-Quran surah Yasin ayat 9. Nah, pada saat itu Rasulullah memberikan tanah di kepala para kaum musyrikin tersebut. Lalu pada pengepungan tersebut kaum musyrikin tertidur. Nah, pada saat itulah Rasulullah diam-diam pergi bersama Abu Bakar menuju Gua Thur. Jadi kesimpulannya, Rasulullah di sini berhijrah karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ketika Rasulullah dan Abu Bakar dikejar oleh kaum musyrikin, beliau berdiam diri di Gua Thur selama 3 hari, begitu ya Mbak Aida. Nah, di Gua Thur sendiri Rasulullah dan Abu Bakar bagaimana cara makan dan minum? Apakah beliau dan Abu Bakar membawa bekal atau bagaimana Mbak Aida? Sebenarnya pada saat Rasulullah menghampiri Abu Bakar tadi, sahabatnya Abu Bakar tadi, itu terdapat keluarga Abu Bakar, yaitu putrinya Asma bin Abu Bakar sebagai pengantar bekal. Yang kedua yaitu Abdullah bin Abu Bakar sebagai mata-mata kaum musyrikin. Yang ketiga yaitu Amr bin Fuhairah, yaitu sebagai penghapus jejak Rasulullah dan Abu Bakar tadi, dan pemerah susu kambing. Oh, baik, gitu. Kan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, apa sih alasan yang mendasari Rasulullah itu hijrah ke Madinah bukan ke kota lain gitu? Seperti tadi yang sudah dijelaskan di latar belakang, Rasulullah hijrah di Madinah karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu seperti yang diriwayatkan dalam hadis, yaitu aku pernah bermimpi. Rasulullah mengatakan, aku pernah bermimpi pergi dari Makkah, bukan ke Hijr dan bukan ke kota lain, melainkan ke kota Yasrib, yaitu kota Madinah. Baik. Terima kasih Mbak Aida atas jawabannya. Iya. Kita simpulkan dari jawaban pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga, yaitu ketika itu kaum musyrikin sangat ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu Rasulullah itu mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah karena Rasulullah itu bermimpi bahwa beliau itu bertemu dengan malaikat Jibril untuk hijrah ke Yasrib, ya begitu ya. Nah, sebelum sampai ke Madinah, beliau dan Abu Bakar berdiam diri dulu di Gua Thur selama 3 hari dengan dibantu oleh putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar yang menyiapkan bekal. Lalu Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.